Ketemu lagi dengan saya ya, Dr. Made yang membahas seputar tentang kesehatan dan hipnoterapi. Teman-teman ada yang bertanya seperti ini, Dok, saya ini sering sekali menderita keluhan lambung, padahal saya tidak mengalami yang namanya kecemasan atau anxiety. Jadi teman-teman sering ya, ketika cemasnya atau anxiety-nya udah hilang, tapi keluhan asam lambungnya tetap ada. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ini dokter bahas hal itu sekarang ya. Jadi sakit mah itu bisa saja jadi tanpa adanya anxiety atau cemas. Dok, saya juga tidak salah makan. Oke ya, walaupun tidak salah makan. Karena kita berbicara soal pikiran manusia. Jawabnya kok bisa pikiran manusia bisa menimbulkan sakit mah ya. Misalnya kita orang yang mungkin terbiasa dengan minum kopi, makan mangga atau makan makanan yang pedas ya, kayak mie pedas, itu tidak mengalami sakit mah dan kita sudah memiliki kebiasaan makan itu sejak dulu. Tapi sekarang ketika kita punya sakit mah, kita tidak berani lagi makan makanan tersebut. Kenapa? Nah, ini ada cerita ya, ada seorang pemuda usianya 28 tahun, pengantin baru lah. Dia mengunjungi temannya yang sakit. Di rumah sakit tentunya ya, di ruang perawatan. Kemudian biasanya di situ juga yang menemani si pasien ini adalah istrinya. Bahkan ada beberapa pengunjung kategori ibu-ibu lah ya. Kalau ibu-ibu sudah bercerita biasanya itu memang hebat banget. Satu jawab, satu nyaut, satu jawab, satu nyaut begitulah. Nah, kemudian si istrinya si pasien ini bercerita bahwa suaminya ini mengalami keluhan berupa sakit ulu hati, muntah-muntah karena semalam dia minum kopi 2 gelas. Lalu ibu yang lain juga nambahin, ya suami saya juga begitu, kalau dia minum kopi perutnya selalu sakit. Lalu ibu yang lain menyaut lagi, bukan cuma kopi, tapi kalau makan mangga, makan mie yang pedas juga perutnya sakit. Nah, semuanya berbicara demikian sampai ada ibu-ibu yang lain langsung mengambil kesimpulan, memang kalau sakit mah itu nggak boleh minum kopi, nggak boleh makan buah-buahan, nggak boleh makan santan, nggak boleh makan yang pedas-pedas, mie itu nggak boleh gitu ya. Nah, kesimpulan yang diambil oleh ibu yang lain tersebut itu diiyakan oleh sebagian besar yang ada di tempat itu, termasuk si laki-laki itu. Nah, kesimpulan yang diambil tersebut sebenarnya sudah tertanam di pikiran si pemuda tadi ya. Artinya di pikiran di mana tempatnya, yaitu di pikiran di alam bawah sadar, karena itu menjadi bilik baru, menjadi keyakinan baru. Padahal si pemuda ini memang punya sakit mah, tapi sebenarnya dia sudah terbiasa minum kopi, ya, makan buah-buahan, kemudian makan yang pedas-pedas biasa tanpa menderita sakit mah. Tapi sejak pertemuan dengan ibu-ibu tadi di rumah sakit dan dia menarik kesimpulan tersebut, dan kesimpulannya itu menjadi bilik baru di pikiran pemuda tersebut, sehingga suatu saat ketika dia misalnya minum kopi atau makan permen kopi atau sesuatu yang sebenarnya dia biasa makan, kemudian dia makan bersantan dan tiba-tiba saja dia akan menderita sakit mah ya, mual-mual, muntah-muntah gitu ya. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena yang tadinya dia tidak mempercayai bahwa kopi, buah-buahan atau makanan yang pedas atau santan itu adalah aman buat lambungnya, tetapi karena pertemuan tadi dan kesimpulan yang diambil itu adalah
segala sesuatu seperti kopi, ya santan, kemudian pedas atau buah-buahan itu dilarang pada penderita sakit MA dan akan menimbulkan sakit yang hebat pada ulu hatinya. Nah, kesimpulan yang diambil ini sebenarnya adalah kesimpulan yang keliru. Dan tapi bagaimanapun kesimpulan yang keliru ini itu kalau sudah menjadi belief atau keyakinan kita, maka kita akan menderita sakit sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita sudah menganggap bahwa makan santan itu bisa buat ulu hati kita sakit, maka ketika kita makan santan, maka ulu hati kita akan sakit. Jadi sebenarnya teman-teman, asam lambung itu meningkat atau sphincter oesophagus bagian atas meningkat itu bisa karena kecemasan atau karena pikiran kita. Karena pikiran kita memiliki keyakinan bahwa kalau kita makan sesuatu yang tadi dokter sebut itu sebenarnya memacu rasa cemas kita. Jadi kalau kita misalnya yang tadinya nggak apa-apa makanan yang bersantan, ketika kita makan makanan yang bersantan misalnya di kantor, tetapi karena kita memiliki belief, keyakinan bahwa makanan santan itu bisa membuat asam lambungnya naik, ya beberapa jam kemudian bisa saja kita menderita asam lambung. Nah, bagaimana kita menghilangkan belief kita yang tadi ya, belief yang negatif tadi? Ya kita harus mensugesti diri kita, supaya apa yang kita yakini tadi itu kembali ke posisi semula. Kan tadinya si pemuda ini makan buah, makan santan atau makanan yang pedas termasuk minum kopi aman-aman saja. Tapi setelah dia berkunjung kepada temannya yang sakit dan terjadilah pembicaraan, diambillah kesimpulan dan kesimpulan itu dianggap benar oleh si pemuda itu dan dia akan menjadi kebiasaan yang baru di pikirannya. Oke teman-teman, ini untuk menjawab pertanyaan tadi, kenapa asam lambungnya tetap kumat walaupun tidak ada kecemasan atau anxiety. Oke, tetap semangat.